Shalom, salam dalam kasih dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Resort GKI Puruk Cahu. Hari ini Senin 6 November 2023, bersama saya Pendeta Jumantri. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan menikmati sabda firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ucapan syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas setiap pengasihan yang Tuhan beri bagi kami masing-masing pribadi. Ya Tuhan, jikalau pada saat ini kami akan mengawali hari kami dengan merenungkan firman Tuhan, biarlah kami meminta hikmat dan pengertian daripada Engkau, agar kami mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Biarlah semuanya itu akan menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami dan juga mengawali aktivitas yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, perenungan firman Tuhan kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yakni dari Yosua pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-24. Namun saya akan membacakan mulai ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-24 di bawah perikop ke-12 batu peringatan. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, setelah Israel selesai menyeberangi sungai Yordan, Tuhan langsung berpesan kepada Yosua agar memilih pemimpin-pemimpin dari tiap-tiap suku untuk dapat mendirikan sebuah tugu batu. Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa mula-mula Yosua berinisiatif untuk meletakkan 12 batu di tengah-tengah sungai, yakni di tempat para imam pemikul tabut itu berdiri. Namun atas perintah Tuhan, ke-12 pemimpin itu memindahkan 12 batu tersebut ke tepi sungai, sehingga jadilah satu set batu yang menjadi tugu penting, yang mana tugu batu itu menjadi suatu peringatan akan sejarah keselamatan, agar generasi yang baru itu belajar tentang tuntunan Tuhan atas umatnya. Keturunan mereka kelak akan bertanya makna dari tugu tersebut, dan mereka harus menjawab bahwa Tuhan telah membelah air sungai Yordan ketika tabut perjanjian menyeberangi sungai tersebut. Saudara, yang juga penting dari peristiwa ini adalah bagaimana Tuhan membesarkan nama Yosua seperti Musa untuk dapat memimpin umatnya memasuki tanah Kanaan. Kita melihat garis komando yang jelas. Yosua menjadi pemimpin yang mentaati Allah dengan sesungguh hati.
umat Israel yang diwakili ke-12 pemimpin dari suku-suku itu taat kepada perintah Yosua sebagai pemimpin mereka yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan perlu ditegaskan bahwa batu-batu tersebut berfungsi untuk mengingat karya Tuhan atas hidup umatnya. Tugas seorang Yosua sebagai pemimpin umat adalah menjadi teladan ketaatan dan hormat kepada Allah supaya umat pun taat dan hormat kepadanya. Dan hal ini sangat relevan dalam kehidupan kita dalam masa kini. Bahwa sebagai orang-orang Kristen, tiada lain dan tiada bukan tempat kita menaruh kepercayaan dan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati dan berkorban untuk kita. Dan kalau kita berbicara bahwa bagaimana cara kita mengingat peristiwanya, tidak lain bagaimana cara ia berkorban di kayu salib untuk saudara dan juga saya. Semuanya itu terjadi agar mengingatkan kita bahwa hidup kita ke depannya bukan menjadi umat yang pesimis, tetapi menjadi umat yang selalu optimis menatap masa depan, karena setiap diri kita telah ditaruhkan oleh Tuhan dengan berbagai talenta, dan bagaimana cara kita mengisahkan perbuatan dan kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita kepada anak cucu kita, dan mengingatkan bahwa ialah tempat kita bersandar dan berlindung. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dan ajaran Tuhan selalu menuntut kita menjadi pribadi yang aktif dan bukan pasif. Kita merespon kebenaran firman Tuhan itu dan melakukan satu tindakan yang nyata. Bahkan dalam hal sekecil apapun dalam hidup kita, semuanya adalah berharga karena setiap perbuatan yang baik akan menyenangkan juga hati Tuhan. Karena itu sebisa mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari, agar ketaatan kita selalu dipersembahkan kepada Tuhan, dan setiap perbuatan baik kita bukan hanya sekedar untuk menyenangkan hati manusia, tetapi jauh daripada itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga dalam setiap hal apapun, kepercayaan tetap diletakkan kepada Tuhan, dan apapun yang kita kerjakan selalu yang terbaik. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman-Mu dengan segala kekurangannya. Tapi kami yakini dan percaya bahwa Engkau yang menaruhkan hikmat dalam hati pikiran kami, agar firman yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi tinggal diam dan bahkan berbuah, dan juga kami dijadikan menjadi orang-orang yang dapat melakukan firman Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini, dalam aktivitas kami selanjutnya, kami berdoa kepadamu, agar kiranya Engkau boleh menyertai dan memberkati setiap kegiatan kami selanjutnya. Biarlah semua yang kami harapkan dan doakan semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, karena pertolongan Tuhan saja. Kami dijauhkan dari segala celaka, mara bahaya, sakit, bahkan juga maut. Tetapi biarlah kuasa Tuhan yang akan melindungi kami masing-masing pribadi, bahkan juga orang-orang yang kami kasihi dimanapun berada. Tangan kasih Tuhanlah yang akan selalu melawat, melindungi dan memberkati semua kami yang senantiasa menaruhkan harapan dan iman kami kepada Engkau saja. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang ada di Jemaat GKI Immanuel Tumbang Baloi. Biarlah setiap umat kepunyaan-Mu ini Tuhan berkati, baik para pelayan-Mu, pendeta, vikaris, penatua diakon, dan juga mereka yang turut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan yang ada di sana. Engkau jadikan mereka menjadi alat di tangan Tuhan, mewartakan kabar sukacita itu di tengah-tengah jemaat, umat pun juga masyarakat, sehingga mereka adalah kesaksian yang hidup bagaimana Tuhan bekerja, mengasihi dan juga memberkati mereka.
Tuhan, kami percayakan setiap kehidupan kami yang sakit, kami yang berbeban, kami yang bergumul dalam pertolongan Tuhan. Kami percayai dan pertaruhkan kehidupan kami. Biarlah kiranya kami dapat menggantungkan harap dan iman kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kami serahkan doa dan seru kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat untuk kita semua dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.